Amin Bapa, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja, Engkau Raja Allah kami, Bapa kami. Bahkan pada akhirnya Engkau adalah kekasih jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah doa malam kami, dalam pujian penyembahan kami, karena Engkau Allah yang senang bertahta di atas pujian penyembahan orang percaya. Tiba saatnya Bapa kami akan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur oleh darah Yesus. Kuasa Roh Kudus, roh, jiwa, tubuh, hati dan pikiran kami. Kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Di dalam kuasa darah anak domba Allah, kami katakan segala penguasa di udara, kami patahkan segala panapi pencuri firman Allah dalam kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, calon-calon mempelai Kristus. Karena tema malam hari ini menjadi mempelai Kristus. Kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai yang ke-8. Baca sama-sama 2-3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakannya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang. Katakan amin. Ya, kronologi ini menempatkan pengantin atau gerejanya ini sudah berbicara di surga. Ya, nanti kondisi ini seperti ini di surga. Pada akhirnya semua orang yang percaya yang mengerjakan firman Tuhan, melakukan bagiannya dan setia sampai akhir, mengikut Yesus sampai akhir, pada akhirnya kita akan masuk ke dalam poin ini. Ya. Di mana dikatakan tadi dalam pembacaan itu bahwa pengantin itu telah berpakaian lengkap dan siap di surga untuk perjamuan kawin anak domba. Kalau judulnya, kalau saudara dia punya Alkitab, judulnya di situ dikatakan perkawinan anak domba Allah. Ini berbicara nanti sudah di dalam surga nanti, ya. Dan dalam pembacaan kita yang kedua dikatakan pengantin yang telah ada di surga ini sudah berpakaian lengkap dalam perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi inilah yang seharusnya nanti terjadi di dalam kerjaan surga. Nah, kalau kita berbicara tentang mempelai, maka ini sesuatu yang sangat krusial ya, sangat esensial ya, di mana setiap dambaan ya manusia khususnya dalam pasangan pria dan wanita nanti pada akhirnya untuk menjadi mempelai. Karena apa? Ini sangat melelahkan, makan waktu banyak ya, pengorbanan waktu, tenaga dan materi. Bahkan kalau kita berbicara mempelai, ada orang yang mempersiapkan 1-5 tahun ya. Kalau anak-anak muda mulai berpikir nanti pernikahannya nanti mau gimana ya. Jadi semua itu dipersiapkan sampai semakin dekat hari hanya ya. Yang paling krusial nanti itu adalah baju pengantin. Benar enggak saudara? Ya. Sampai berhari-hari ya orang mencari bridal gitu ya untuk baju pengantinnya sesuai dengan modelnya ya. Semua bridal sudah menyediakan mau gaya tradisional sampai gaya internasional
sudah ada semua sesuai dengan selera. Nah, dari sosial yang paling rendah pun, ya sosial itu ekonomi yang paling rendah pun ketika menikah nggak punya uang, tetap mereka membuat satu baju sederhana, namanya baju pengantin. Ya, semakin naik ya sosialnya, semakin tinggi sosial dan kastanya itu semakin persiapannya lebih matang lagi, dan sampai kepada kasta yang tertinggi namanya raja. Ya, kalau ya seorang raja, pangeran mau menikah itu sangat-sangat benar-benar sangat matang semuanya. Ya, jadi panitia itu begitu luar biasa. Nah, saya nggak tahu kalau cerita raja yang ada sekarang ini. Nah, saya mau ambil contoh dalam Alkitab, ya. Kalau saudara baca di dalam kitab Ester, seorang calon ratu bernama Ester. Di sana tradisi waktu itu, setiap mempelai wanita itu dikatakan 1 tahun persiapannya. Persiapannya 1 tahun itu diapain aja. 6 bulan pertama itu dilulur dengan minyak wangi, minyak mur. Nggak kayak kita disemprot gitu, nggak begitu. Mereka itu dilulur tiap hari. 6 bulan pertama dengan minyak mur. Itu minyak yang terbaik. Itu juga ada di Bait Salomo. Kemudian 6 bulan berikutnya itu dilulur dengan namanya minyak kasai. Minyak kasai itulah campuran minyak rahasia yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi saya bayangkan Ester itu gimana wanginya ya. Keringat pun wangi gitu. Tiap hari saudaraku. Nggak kayak kita kan baru mau pergi mungkin ke gereja, ke kondangan, baru semprot sedikit gitu. Berapa tetes doang. Iya, penting nggak ada bau asam begitulah. Nah, ini tiap hari dilulur selama 6 bulan. Dan saudara bayangkan, ujung rambut sampai ujung kaki itu bau wangi gitu. Iya, maaf bicara buang angin pun mungkin wangi gitu. Iya, karena apa? Bukan hanya diluluri minyak saudaraku. Itu kalau istilah sekarang itu di sauna. Jadi dikeluarin semua itu keringat-keringat yang bau, yang jelek, dan lemak-lemaknya semuanya itu dipres dan diwangiin saudaraku. Nah, persiapannya begitu luar biasa. Dan itu pun belum tentu diterima. Jadi setiap calon mempelai ya raja itu, semua perempuan itu setelah 1 tahun, nggak bayangin saudaraku, 1 tahun baru dipanggil menghadap raja. Kalau raja mengatakan tidak berkenan, baru dilihat dari jauh tidak berkenan, itu langsung ditolak. Nah, waktu itu beberapa wanita yang dipilih dari seluruh negeri yang terbaik, yang tercantik, udah dilulur 1 tahun dan dipanggil menghadap. Dan semuanya nggak ada yang lolos. Tibalah saatnya kepada Ester yang terakhir. Ester pun deg-degan. Dia minta orang Yahudi, kaumnya itu mendoakan dia. Dan dia tidak memberitakan asal-usulnya gitu. Kalau dibilang dia orang Yahudi, pasti dibunuh. Dia diam aja. Dan dari jauh ketika waktunya dipanggil, raja mengulurkan tongkatnya berarti berkenan, baru masuk. Dan dia jadi ratu. Jadi bayangkan waktunya begitu panjang dipersiapkan dengan standar kerajaan. Sekarang aja saudaraku kita lihat pangeran kalau menikah ya itu luar biasa, bukan hanya satu negara. Seluruh negara itu melihat baik lewat Zoom maupun datang di situ. Nah, sekarang kita masuk dalam menjadi mempelai Kristus. Wah, raja di atas segala raja akan bikin pesta perkawinan. Dan mempelainya dia sendiri langsung mempelai prianya. Mempelai wanita adalah gereja, yaitu saudara dan saya. Amin. Jadi kita ini calon-calon mempelai. Belum, karena masih proses kan, harus setia sampai akhir. Nah, jadi saudaraku, nah kita karena standar surga, ini bukan raja biasa tapi raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ia mau mengadakan pesta pernikahan. Jadi nggak sembarang mempelainya. Berapa lama kita
dipersiapkan saudaraku. Berapa lama? Seumur hidup. Diwangiin. Bukan wangi yang kayak tadi mempelai jasmani. Tapi yang nanti mempelai itu adalah rohani kita, roh kita, amin. Karena kita nanti pindah dari dunia ke alam surga, itu adalah alam roh. Jadi kita itu disebut manusia rohani, bukan lagi jasmani. Nah, jadi inilah keadaan kondisi nanti di surga. Lengkap pakaiannya dan siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Ya. Pengantinnya telah ada di surga. Sudah berpakaian lengkap dalam perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Matius 22 ayat 11-14, ya. Yesus menggambarkan tentang nanti kondisi pesta itu, digambarkan dengan pesta dunia, baca sama-sama. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ya, orang itu diam saja terus. 13-14, lalu kata raja itu kepada hamba-hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Nah, jadi Yesus menceritakan, ya, menggambarkan nanti kondisinya ketika nanti perjamuan kawin anak domba Allah. Ketika sang mempelai itu Yesus Kristus sendiri masuk ke dalam perkawinan anak domba itu dan melihat semua, ya, semuanya berpakaian pesta. Tapi ada satu orang nggak pakai baju pesta. Dan sang mempelai laki ini berkata, "Gimana kamu masuk ke sini tanpa pakai baju pesta?" Dan orang itu diam aja. Nah, ini menceritakan tentang gereja. Itu memberikan satu perumpamaan. Kalau kita baca dalam Matius 25, ada 10 mempelai wanita, 5 bodoh, 5 bijaksana. Nah, 5 yang bijaksana inilah nanti yang ada di dalam gambaran tadi di surga itu. Yang siap, lengkap. Tapi ada 5 perempuan yang bodoh. Ini gambaran gereja yang nanti tidak siap. Karena dikatakan ketika datang ketuk pintu, udah ditutup. Kenapa? Karena baru sadar akhirnya nggak punya minyak. Cari tapi waktunya selesai. Pintu ditutup. Nah, jadi makanya tadi di ayat terakhir itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tadi di pembacaan kita dikatakan, ya, bahwa 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar, 5 ditolak, 5 diterima. Jadi tidak semua, ya, tidak semua nanti. Makanya firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri bilang, "Berjuanglah untuk masuk dalam kerajaan surga." Kita berjuang. Jadi enggak cukup kita jadi orang Kristen kemudian selesai. Nah, pembacaan kita tadi, saudaraku, ada satu poin yang begitu berbeda, ya. Dikatakan pengantin ini memakai berpakaian lengkap dalam perbuatannya, memakai kain lenan halus. Nah, saudara, kalau saudara cek lagi tentang firman ini, saudara renungkan, jadi nanti di surga itu pakaian kita nggak seperti yang saudara pakai, kain dari Tanah Abang, kain dari mungkin dari Arab yang paling bagus, sutra yang terbaik dari mana gitu, dari Jepang, bukan itu. Ternyata nanti saudaraku, pakaian kita nanti dalam surga itu adalah apa? Perbuatan kita. Perbuatan yang benar orang-orang kudus. Nah, ketika saya renungkan ini, Tuhan bawa ingatkan kembali ketika Adam dan Hawa diciptakan. Nah, saudara nanti baca Kejadian pasal 2, pasal 3, ketika mereka diciptakan,
Dikatakan di sana, mak bicara ya, jangan berpikirnya lena. Mereka berdua itu hidup setiap hari, waktu itu belum berdosa loh. Mereka telanjang. Ya. Tapi mereka itu memakai, karena mereka masih kudus, mereka memakai apa? Mata rohani. Sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Mereka belum malu. Nah, saudara perhatikan dalam pasal 3 Kejadian, ketika mereka jatuh dalam dosa, dikatakan mata mereka apa? Terbuka. Saudara camkan kata itu. Apakah selama ini matanya buta? Apakah matanya tertutup? Terbuka kan? Setiap hari kok Tuhan bilang rawat ini taman, pakai mata loh. Tapi dikatakan nggak malu. Nah, ketika jatuh dalam dosa, dikatakan matanya terbuka dan mereka malu, kaget. Loh, kok kita telanjang? Padahal memang dari awal penciptakan telanjang. Kenapa demikian? Karena manusia rohani dengan mata rohani, perbuatan mereka itu masih kudus. Dan itulah saya baru dibukakan yang Wahyu 19 ini. Jadi dikatakan kain yang kita pakai nanti di surga, jubah itu adalah kain lenan halus. Dikatakan itu adalah perbuatan benar orang-orang kudus. Dahsyat kan? Ya surga sempurna. Jadi mata jasmani ini nanti jadi debu tanah. Kita mati, semua dari ujung rambut sampai kaki dibawa ke kuburan. Jadi tanah, jadi debu. Benar enggak? Yang masuk ke surga itu adalah manusia roh dengan mata rohani. Jadi nanti di surga itu kembali lagi kepada Taman Firdaus yang pertama. Seperti itu. Tapi semuanya memandang kita memakai jubah putih. Itu lenan halus. Itulah perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah, di dalam terjemahan yang lain, kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan perbuatan yang baik itu, perbuatan yang benar itu berbicara tentang perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Nah, Yesus sendiri mengatakannya demikian. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 14, kita baca dulu. Wahyu 22 ayat 14, apa yang kita harus kerjakan setiap hari? Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah, kita harus menjaga jubah rohani ini. Saudara punya baju ini, ada nggak di sini pakai baju yang sudah seminggu nggak dicuci? Ada? Ya, bayangkan saudaraku asamnya. Walaupun saudaranya semprot minyak wangi, tapi baju seminggu nggak dicuci itu pakai. Bayangkan minyak wangi dicampur dengan asam, nggak tahu gimana rasanya. Kita harus cuci terus, ya. Semakin waras kita, semakin kalau perlu, ya. Kalau ada orang tertentu yang saya baca riwayatnya gitu, saudaraku, pakai sekali dia langsung ganti. Ada lagi yang lebih ekstrim, habis pakai dia buang, beli baru. Gak usah tiru begitulah, itu keterlaluan itu. Tapi itu gaya hidupnya. Yang namanya orang punya style sendiri gitu, berbeda. Nah, yang saya mau katakan sini bahwa jubah itu perlu dijaga. Nah, kalau jubah jasmani yang kita pakai sekarang ini jelek atau bagus nggak masalah. Tapi jubah di surga nanti saudaraku itu standar. Hanya satu model kainnya. Jadi nggak ada di Tanah Abang, nggak ada di Dubai, nggak ada di Amerika, nggak ada. Yang siapkan sendiri adalah Tuhan Yesus. Amin. Dan saudaraku, ternyata juga Yesus juga pakai jubah yang sama yang kita pakai. Kan di Alkitab dikatakan kita ini adalah, Yesus itu adalah anak sulung. Kita ini adalah saudaranya Yesus.
secara rohani. Amin. Nah, Yesus kenapa memakai juga jubah yang sama? Ya karena dia kudus. Ya. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 13, kalau saudara nanti baca konteksnya Wahyu 19 ini, saudara akan melihat nanti lebih jelas lagi. Nah di ayat 13 dikatakan begini, dan ia itu Yesus memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi Yohanes 1 benar itu. Firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus. Namanya Yesus, saudaraku. Kalau saudara baca nanti ayat ini, di situ beberapa ada gelarnya. Dikatakan namanya firman Allah. Ada juga tertulis di jubahnya, di dahinya, King of all king, kemudian Lord of all Lord. Ya sekali-sekali dong bahasa Inggris. Kalau salah dikoreksi ya. Ya itu kan lebih manyus kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris kan gitu kan katanya. Nah saudaraku, jadi Yesus tuh memang benar-benar gagah perkasa di surga. Namanya firman, namanya raja di atas segala raja, itu ditulis semua. Di pahanya, di dahinya, lengkap banget. Jadi bayangkan cakepnya, gantengnya Yesus itu. Nah jubahnya pun sudah dicelupkan dalam darah. Nah tadi Wahyu pasal 22 dikatakan, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Berbahagialah orang yang terus menerus ya diperbaharui, dibasuh perbuatannya. Kenapa firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 3 ya dikatakan kita harus menyucikan diri setiap hari. Jadi jubah itu perlu dibasuh. Yaitu perbuatan kita perlu ya diperbaharui. Kita perlu berubah setiap hari, perlu bertobat setiap hari. Karena itu nanti saudaraku faktor. Nah, kembali lagi, jubah ya itu perbuatan benar atau perbuatan baik di dalam Alkitab ini itu adalah perbuatan kita. Satu saat ada seorang anak muda yang kaya raya di dalam Matius pasal 19 datang kepada Yesus. Dia bilang begini, nanti saudara baca dalam ayat 16 sampai seterusnya. Dia bilang, guru, perbuatan baik apa yang saya harus lakukan supaya saya masuk surga? Perbuatan baik apa? Artinya kebenaran apa yang saya harus lakukan? Nah, di situ Yesus menjelaskan begini. Firman Tuhan mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, dan kasihilah sesamamu. Yesus bilang, lakukan itu. Dan perempuan itu dengan lantangnya percaya diri. Yesus, guru, saya udah lakukan semua itu. Wih, mantap banget ya. Udah kaya. Biasanya kalau orang kaya itu kan agak sedikit, ya hidupnya ya begitulah, amburadul lah. Kan banyak duit begitu. Hidup semena-mena, apa aja dilakukan karena banyak duit. Tapi luar biasa. Anak muda ini ternyata dia lakuin semua yang hukum yang ada. Dibilang, yang mana Tuhan Yesus? Yesus sebutkan yang tadi itu. Dan laki-laki itu berkata, semuanya sudah kulakukan. Wih, Yesus pun heran saudaraku. Heran. Kita yang mungkin tiap hari rajin ibadah, komsel dan sebagainya, belum tentu kita bisa berani menjawab begitu. Kayak pemuda tadi. Nah saudaraku, jadi perbuatan baik itu adalah kita yang pertama menurut firman Tuhan. Setiap hari kita terus menerus. Kenapa Tuhan menyuruh kita merenungkan firman Tuhan? Supaya dengan kita merenungkan firman Tuhan itu kita terus belajar, terus bertobat, terus mau berubah, dan kita mau terus bertumbuh. Itu perbuatan baik yang pertama. Jadi menuruti firman-Ku.
Yesus mengatakan, turutilah itu. Dan dia jawab, saya turuti semua Tuhan Yesus. Saya turuti semua guru. Saya lakuin semuanya. Itu perbuatan baik yang pertama. Jadi saudaraku, kita harus terus-menerus melakukan firman setiap hari. Amin. Kita saling mengingatkan, ya, dalam komunitas, saling menopang, saling mendukung, ya, saling mendoakan supaya kita terus mau berubah, bertumbuh menuju kepada kesempurnaan untuk berbuah. Itu yang pertama. Kita ke gereja, ke komsel untuk diingatkan supaya kita tetap masuk tinggal dalam jalur firman Tuhan. Kalau kita salah diingatkan, kita balik lagi. Kita keluar diingatkan, balik lagi. Supaya kita nanti terus-menerus menuju kepada kesempurnaan. Dan nanti kita dalam surga akan diberikan ya jubah ini. Kemudian perbuatan baik apa lagi yang kita harus lakukan? Matius 6 ayat 3 dan 4. Matius 6 ayat 3 dan 4, baca sama-sama. Ya, ini tentang sedekah, ya, memberi sedekah. Oke, kita baca aja, ya. Ini semua dari Yesus yang menyampaikannya, ya. Jadi semua tadi itu urutan-urutannya itu semua adalah dari Yesus, ya. Matius 6 ayat 3 dan 4, baca sama-sama. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dia perbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi perbuatan baik selanjutnya adalah apa? Memberi sedekah. Memberi sedekah. Jadi selama kita mengikuti Yesus, sudah percaya, kita bertobat, memberi sedekah itu juga bagian firman Tuhan. Kembali lagi ke seorang pemuda tadi. Nah, tadi dikatakan Yesus, guru, aku sudah lakukan semuanya itu. Nah, saudara nanti baca lanjut selanjutnya Matius 19 tadi. Baca lagi kelanjutannya. Nah, Yesus bilang begini. Bagus. Tetapi kalau engkau hendak sempurna, saya yakin saudara tahu selanjutnya. Yesus bilang apa? Kalau engkau mau sempurna, juallah hartamu dan bagi ke orang Nah, saudara, saya camkan itu. Anak muda ini udah lakukan semua loh perintah itu. Semua udah lakuin. Dan Yesus mengatakan bagus. Tetapi nih, kalau engkau mau sempurna, ternyata kesempurnaan itu, ya, ketika kita bisa berbagi kasih. Kalau engkau mau sempurna, pergilah, juallah seluruh milikmu dan bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Makanya sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, Yesus itu terkenal dengan kasih. Bahkan tokoh-tokoh dunia pun tahu. Salah satu tokoh dunia yang paling terkenal dulu, namanya Mahatma Gandhi. Ajaran Yesus adalah kasih. Tapi sayang pengikutnya tidak melakukan itu. Jadi Yesus itu dikenal dengan kasih. Allah itu adalah kasih. Nah, jadi untuk menyempurnakan pertobatan kita, Yesus mengatakan ini dari mulut Yesus sendiri loh. Bukan muridnya yang kasih suatu perumpamaan. Bukan pengajaran muridnya, tapi pengajaran Yesus. Kalau engkau mau sempurna, juallah milikmu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jadi orang Kristen itu enggak boleh pelit. Makanya kalau saudara baca nanti dalam Wahyu pasal 22, saudaraku, salah satu poin yang masuk neraka nanti adalah orang yang pelit atau kikir. Kikir atau pelit sama. Itu masuk neraka loh. Berarti nggak ada kasih.
Nah, jadi kalau kita ada Yesus walaupun kita belum sempurna, selalu pasti mengalir ya hati Yesus. Hati Yesus itu 2000 tahun yang lalu ketika datang jadi manusia, setiap hari loh. Bukan setiap minggu, setiap hari berkeliling berbuat baik. Sembuhin orang sakit, kasih makan orang yang gak punya makanan. Setiap hari loh kata Alkitab. Jadi 80% hidup Yesus itu selama di bumi ini itu habis di tengah-tengah orang miskin. Saudara baca Matius, Markus, Lukas. Sampai naik ke surga. Setiap hari. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Jadi anak Tuhan, ya, kalau anak Tuhan pelit atau kikir, itu tanda tanya. Nah, kalau saudara diberkati, itu pasti ada maksud tujuan Tuhan. Ya, untuk kita bukan memuliakan Tuhan, bukan yang nikmati sendiri, tapi memuliakan Tuhan. Kalau orang di luar Yesus saja, saudaraku, terkenal baik banget. Berbagi kasih, ya kita nggak tahu tujuannya, motivasinya apa. Ada memang yang secara agama bahwa mereka mengejar pahala. Nah, kita saudaraku sudah diselamatkan. Orang di luar sana berbuat itu untuk cari selamat. Kita sudah diselamatkan, wajib berbuat baik, bukan cari selamat lagi, tapi menyatakan pribadi Kristus dalam diri kita. Ya, makanya banyak cerita dalam Alkitab dikatakan, ya kalau kita punya 2 helai baju, 1 kasih. Ya. Mungkin kita punya kelebihan 2 piring makan, kasihlah 1 piring. Ada istilah begini, ya kamu kasih orang 1000, dia nggak kaya, kamu nggak miskin. Malah prinsipnya dalam Tuhan itu kita semakin berbagi, semakin diberkati. Matematikanya Tuhan Yesus lain. Kalau matematika dunia kita melakukan itu, membagi-bagikan itu, habis. Tapi matematikanya Tuhan Yesus beda. Ada orang yang menyebar harta, semakin bertambah. Ada yang menghemat secara luar biasa, tapi semakin miskin. Ini prinsip dalam kerjaan Allah. Nah, jadi saudaraku, ini pentingnya. Nah, kemudian perbuatan baik selanjutnya, ya, yaitu memberi, melayani, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Kalau saudara baca dalam konteksnya Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, dikatakan sana, kalau kamu menyambut seorang nabi, kamu akan menerima upah nabi. Menyambut orang benar, kamu menerima upah orang benar. Kamu menyambut orang yang paling kecil pun, karena dia muridku, kasih air 1 gelas saja, enggak kehilangan upahnya. Dan di dalam penghakiman juga nanti, Matius pasal 25, saudara nanti baca aja, ayat 31 sampai 46, ya. Kalau saudara punya Alkitab, judulnya penghakiman terakhir. Dan di sanalah Yesus menghakimi tentang perbuatan baik ini. Dikatakan, digambarkan ada 2 orang. Ya. Orang yang satu ini dikatakan ketika melihat Yesus itu enggak makan, enggak punya baju, jadi dalam penjara, orang itu kasih baju, kasih makan, dan kunjungin. Nah, orang yang kedua, lihat Yesus lapar, telanjang di penjara, enggak pernah kasih makanan, enggak pernah kasih baju, enggak pernah kunjungin. Nah, 2 orang ini, tipe orang ini bertanya kepada Yesus, memberikan pernyataan. Yang tadi melakukan firman Tuhan, dia bilang begini, kapan guru, kapan Tuhan saya lihat engkau telanjang gak kasih baju. Kapan engkau lapar saya kasih makan. Kapan engkau di penjara saya kunjungin. Yesus bilang, ketika engkau melakukan hal ini kepada salah satu orang yang terkecil, engkau melakukan kepada aku. Dan itu disebut orang yang diberkati. Dan orang yang kedua bilang begini,
Tuhan, kapan saya lihat engkau telanjang, saya nggak kasih baju. Kapan engkau lapar, saya nggak kasih makanan. Kapan engkau di penjara, saya nggak besuk. Yesus bilang, segala sesuatu yang kau tidak lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau tidak melakukan kepada aku. Nah, kedua pribadi ini, dua gambaran ini gambaran orang yang percaya. Yang satu melakukan firman Tuhan dikatakan orang yang diberkati. Masuklah dalam kerajaan Bapakku. Tapi orang yang tadi yang satu disebut orang terkutuk. Nanti saudara baca konteksnya. Itu salah satu poin penghakiman terakhir. Adalah perbuatan baik di situ. Dan Yesus berkata, malaikat tangkaplah orang yang terkutuk ini, buang ke dalam api. Tapi yang tadi melakukan firman Tuhan yang berbagi kasih, Yesus bilang begini, hai anakku yang diberkati, masuk dalam kerajaan Bapakku yang disediakan dari semula untuk kamu. Wih, betapa pentingnya. Nah, saudaraku, tentunya tadi itu yang jubah kita pakai di surga nanti, saudaraku, itu tadi sudah melalui fase pertobatan. Kita sudah percaya Yesus karena kita bertobat, percaya Yesus, tapi masih ada prosesnya. Nah, jadi saudaraku, kerjakan ini. Kata tetap kerjakan keselamatan dengan tak kedua gentar, ini juga bagian dari firman ini. Melakukan perbuatan baik. Nah, saya percaya kita semua di sini nih sudah diberikan jubah itu. Tapi kepemilikan itu nanti kalau kita sampai mati. Karena ingat saudaraku, ada 5 bijaksana, ada 5 yang bodoh. Nggak tahu kita di posisi mana. Kita berharap kita semua ini adalah anak darah bijaksana. Enggak ada yang bodoh. Artinya ya kita perkara rohani kita masa bodoh. Ya. Jadi kenapa Yesus menyatakan semua perumpamaan ini? Karena memang kan orang itu enggak gampang. Setia sampai mati itu enggak gampang. Banyak orang di pertengahan jalan itu tinggalin Tuhan. Makanya Yesus bilang gitu, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Kan sering mungkin ke saudara sendiri melihat kenyataan itu kan. Awalnya semangat. Apalagi sini kan banyak pembina sini kan. Sini kan banyak pembina SPK kan. Tahu gitu kan prinsipnya. Yes kan. Tapi berapa lama hilang. Saudara tanya, kok nggak ke gereja lagi? Nggak baca macam jawabannya. Ada hehehe. Ada yang banyak alasan lah gitu. Sorry nggak sibuk dan sebagainya. Nah, jadi tetap kerjakan keselamatan itu. Nah, banyak yang bisa membuat kita berubah. Terlebih yang saya perhatikan menurut pengamatan saya pribadi. Orang ketika mulai masuk zona nyaman, ketika mulai Tuhan muliakan, ya, Tuhan kasih berkat, ya. Saya melihat di situ banyak orang boleh berubah, banyak berubah. Contohnya perubahan yang masih halus, ya. Yang tadinya itu rajin gereja, ketika mulai diberkati, saudaraku, perhatikan, ini pengamatan saya, ini zona nyaman. Itu karena mungkin sibuk ya, jadi jadikan alasan jalan-jalannya hari Minggu. Bukan salah loh, saya nggak salahin loh, saudaraku. Ya, saya juga sering kali pergi ke luar negeri pas ketemu hari Minggu. Tapi ya saya di sana saya cari gereja gitu. Nah, tapi saudaraku, ada orang yang sudah mulai membiasakan. Pokoknya maunya jalan-jalan tapi mengambil waktu yang memang libur dari pekerjaan. Nah, hari libur itu jatuhnya di hari Minggu. Padahal Tuhan minta juga kita beribadah. Nah, saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan yang begitu mudahnya. Dikit-dikit jalan-jalan, enggak salah. Tapi dikorbankanlah harinya Tuhan. Jalan-jalan hari Minggu. Ya, saya enggak menghakimi ibadah atau enggak ibadah, gitu. Saya enggak menghakimi. Cuma ini contoh. Ini contoh nyata loh. Ketika ada orang dalam zona nyaman, itu mulai gampang berubah. Kapan orang rajin berdoa? Kapan orang rajin berdoa? Dan sungguh-sungguh berdoa. Kalau perlu, ya kepala di bawah, kaki di atas. Kapan itu? Ketika lagi susah. Wah, kalau perlu
Ada doa puasa di gereja tiap hari, datang itu tiap hari. Tapi mulai dijawab doanya, mulai longgar pelan-pelan. Longgar, kendor. Bukan hanya nggak datang lagi di gereja, nggak datang lagi ibadah. Doa di rumah pun juga ada malas mungkin. Karena apa? Udah masuk zona nyaman. Jadi karena semua udah ada fasilitas, cepat-cepat tergerak untuk maunya jalan-jalan. Ya, happy. Dan tanpa sadar kalau kita renungkan firman Tuhan, ini akan kembali lagi ke zaman Nuh. Kitab Lukas, Injil Lukas menuliskan bahwa zaman akhir nanti ini akan kembali kepada zaman Sodom dan Gomora, itu zaman Nuh, zaman Lot. Dikatakan orang itu hidup, jadi pesta pora itu bukan jadi zaman modern ini, dari zaman dulu. Saudara baca sebelum Tuhan Yesus menjatuhkan api dan belerang, ya, itu zaman pesta pora dari zaman dulu. Nah ini yang terjadi sekarang, pesta pora. Ya, Alkitab mengatakan loh, bukan saya, makan kawin mengawinkan, makan dan minum pesta pora. Ya, memang sesuai Alkitab benar juga. Kalau ibadah itu kaki kita berat melangkah ke gereja. Tapi kalau ada pesta, ya, pesta saudaraku. Waktu COVID kemarin orang takut ke gereja. Tapi beberapa kali saya datang, ya diundang ada acara keluarga jemaat yang syukuran ulang tahun penuh. Iya, itu Emporos itu tuh saudaraku. Penuh dibawa, sesak banget. Pesta, ada ulang tahun dan makan-makan. Penuh itu. Saya heran, di gereja takut. Ku makan gak peduli, pokoknya virus itu di belakang. Yang penting pesta dulu. Alkitab memang bilang kembali ke zaman itu. Ya, pesta pora, mabuk-mabukan. Itu. Dan anak Tuhan juga kalau sudah dalam zona nyaman, ya seperti ini. Ya dari yang tadinya sudah mulai baik, ketika mulai pesta pora, ketika mulai diberkati, mulai pelan-pelan tuh, zona nyaman itu. Ya mulai ya menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kemudian mulai pesta pora, dan biasanya diikutin dengan mabuk-mabukan. Ya. Makanya ya saya nggak tahu kalau ini suatu tradisi, tapi kalau menurut saya alangkah baiknya saudara kalau bikin pesta nggak perlu ada minuman bir di situ. Saya pernah nanya salah satu pekerja, kenapa sih setiap kali kita ini orang dari sana, kalau ada pesta ulang tahun pasti ada bir di atas meja. Dibilang begini, babe ini udah tradisi keluarga, harus ada gitu. Saya bilang kalau seandainya itu tidak ada, apakah orang yang datang itu, undangan itu, cari itu? Ya enggak juga sih, cuma ada tradisi. Dan seperti kan saudaraku, saya perhatikan, ya kalau ada terjadi begitu, pekerja tuh mukanya tuh mulai bendera merah putih tuh, mulai merah separuh, sebelah putih, sebelah dalam hati, ntar lagi 5 menit ini udah teler ini. Dan nanti nyanyi itu udah nyanyian nggak karuan itu. Nah itu termasuk pesta pora loh. Nah ini diperingatkan saudaraku, akhir zaman. Saudara baca nanti firman Tuhan dikatakan manusia akhir zaman seperti itu. Nah jadi makanya saya semakin menyadari benar Yesus sendiri ngomong juga, lebih gampang onta masuk lubang jarum. Kan gak masuk akal. Jangankan onta, tikus saja gak bisa masuk lubang jarum, apalagi onta. Lebih gampang onta masuk lubang jarum daripada orang masuk ke surga. Kenapa begitu? Itulah. Orang itu ketika mulai diselamatkan dan mulai diberkati Tuhan, udah mulai berubah setia, berubah. Nah makanya banyak perjalanan rohani kita ini, ya setengah jalan semakin berkurang. Semakin dekat semakin berkurang. Semakin dekat semakin berkurang. Jadi sampai garis finish hanya sedikit. Sedikit yang banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi berjuanglah untuk sampai di garis finish. Amin. Saya percaya ya
pekerja jemaat Allah Jambang KBC akan setia sampai mati. Amin. Ingat saudaraku, kita mau memakai lenan halus. Itu jubah yang tidak akan pernah usang, itu selama-lamanya di sorga. Lenan halus putih bersih karena dicuci dengan darah Yesus. Itu adalah pertobatan. Amin. Jadi kita mau bertobat setiap hari. Cujasu cupu kita semuanya.